later. 3, 2, 1, go. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Apakah semuanya sehat-sehat? Sudah makan dari rumah? Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita pada hari ini dimulaikan, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, kita akan awali dulu dengan doa dan izinkan Ibu untuk membawakan doa kita pada saat ini menurut agama dan kepercayaan Ibu, yaitu Kristen Protestan. Mari semuanya ambil juga berdoa, tunduk kepala, angkat tangan, tunduk mata, kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Oke, belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu pengurangan pecahan berpenyebut sama? Nah, jadi di sini gua akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi, pengurangan pecahan berpenyebut sama itu kita hanya mengurangkan pembilangnya saja tanpa mengubah penyebut. Nah, agar anak-anak lebih mengerti lagi dari penjelasan itu tadi, dalam pengurangan pecahan berpenyebut sama, di sini ada rumus yang akan kita gunakan. Rumusnya itu seperti ini. A dikurang C per B dikurang C sama dengan A dikurang B per C. Nah, dari contoh ini, A atau bagian yang berada di atas ini menunjukkan pembilang, dan bagian yang di bawah atau C ini menunjukkan penyebut. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi tentang rumus yang sudah Ibu berikan ini, di sini Ibu akan memberikan contoh dalam bentuk angka. Nah, contohnya itu 3 per 5 dikurang 2 per 5. Oke. Nah, jadi angka 3 atau angka yang berada di atas ini disebut dengan pembilang, dan angka yang di bawah atau angka 5 disebut dengan penyebut. Nah, jadi angka yang di atas ini adalah pembilang dan angka yang berada di bawah adalah penyebut. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan di awal bahwa pengurangan pecahan berpenyebut sama itu kita hanya mengurangkan pembilangnya saja dan penyebutnya itu tetap, karena penyebutnya ini sudah sama, jadi tidak perlu kita kurangkan. Nah, cara penyelesaiannya itu kita akan mengikuti rumus ini yang ada ini. Jadi 3 per 5 dikurang 2 per 5 sama dengan 3 dikurang 2 per 5. Nah, kan kalau di rumusnya ini ditulis A dikurang B per C. Jadi A ini adalah angka 3, B ini adalah angka 2, dan C ini adalah angka 5. Nah, untuk mengetahui hasil dari 3 per 5 dikurang 2 per 5, kita langsung saja kurangkan pembilang atau angka yang ada di atas. Jadi sama dengan 3 dikurang dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi karena penyebutnya sudah sama, penyebutnya tinggal kita pindahkan ke sini. Sama dengan 5. Jadi hasil dari 3 per 5 dikurang
Nah, untuk mendapatkan hasil dari 3/8 dikurang 3/8, kita menggunakan cara seperti tadi, yaitu kita cukup mengurangkan pembilangannya saja atau angka yang ada di atas dan penyebut atau angka yang ada di bawah itu tetap. Jadi 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 5 dikurang 3 karena ini penyebutnya atau angka yang di bawah sudah sama, kita pindahkan ke sini. 8 baru sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi kita tulis di sini 2 kita pindahkan lagi penyebutnya 8. Nah, jadi ini adalah hasil dari 5/8 dikurang 3/8. Jadi hasilnya adalah 2/8. Oke. Nah, di sini bukan sudah memberikan dua contoh dari pengurangan pecahan berpenyebut sama. Apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, agar anak-anak bisa lebih mengerti dan paham tentang materi pengurangan pecahan berpenyebut sama, di sini Ibu akan memberikan contoh dan menjelaskan sedikit dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu memiliki satu buah kertas lipat berbentuk bulat yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, kertas lipat ini akan kita gunakan untuk mencari bentuk dari 3/5. 3/5 dikurang dengan 2/5. Contoh soalnya masih sama seperti tadi ya. Nah, untuk menentukan bentuk dari 3/5 dalam kertas lipat ini, Ibu akan menunjukkan caranya. Kan kertas ini sudah dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jika dari 5 bagian ini, Ibu akan memberikan 3 potongan kertas berwarna biru pada 3 bagian dari 5 bagian ini. Nah, jadi anak-anak, kertas lipat ini atau kertas yang sudah dibulatkan ini dari bagi menjadi 5 bagian yang sama besar, kan Ibu sudah tampilkan dengan 3 potongan kertas berwarna biru. Jadi bulatan kertas ini menunjukkan bentuk dari 3/5. Oke, jadi bentuk dari 3/5 dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari bentuk dari 2/5 dengan menggunakan alat dan bahan yang sama, yaitu kertas lipat. Nah, di sini Ibu memiliki satu buah kertas lipat yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, kurang lebih sama seperti tadi ya. Nah, satu kertas ini kan sudah dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mencari bentuk dari 2/5, di sini Ibu akan menempelkan potongan kertas yang berwarna merah muda pada dua bagian kertas yang sudah dibagi menjadi 5 bagian tadi. Nah, jadi dari gambar ini menunjukkan bentuk dari 2/5 dalam bulatan kertas yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Jadi bentuk dari 2/5 adalah ini, dapat kita lihat pada gambar ini, di mana satu bulatan kertas dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar dan 2 bagian itu ditempelkan dengan kertas berwarna merah muda. Jadi gambar ini menunjukkan 2/5. Nah, untuk mencari hasil dari 2/5, kita tinggal menggunakan cara yang tadi. Kurang lebih jawabannya akan sama ya, karena soalnya tidak diganti. Jadi 2/5 ini sama dengan 3 dikurang 2/5, karena bentuknya sudah sama, jadi tidak perlu kita kurangkan. Sama dengan 3
atau nilai kertas yang terakhir sama dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk mendapatkan bentuk dari 1/5, Ibu akan menempelkan potongan kertas berwarna kuning. Jadi Ibu akan tempelkan di sini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari 1/5 karena sebuah kertas yang sudah dibulatkan dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar dan kemudian satu bagian Ibu tempelkan dengan kertas yang berwarna kuning. Jadi gambar ini atau bentuk ini menunjukkan bentuk dari 1/5. Kejauhannya sampai ini seperti Ibu dengan dia yang sudah jauh. Oke, nah, jadi ini adalah bentuk dari 1/5. Jadi ini bentuk yang ini menunjukkan bentuk dari 3/5 dan bentuk ini menunjukkan bentuk dari 2/5. Bentuk ini menunjukkan bentuk dari 1/5. Jadi hasil dari 3/5 dikurang dengan 2/5 atau 2 ini sama dengan 1/5 atau bentuk yang ini. Nah, dari penjelasan yang Ibu sudah berikan tadi, apakah anak-anak sudah mengerti tentang bagaimana pengurangan pecahan berpenyebut sama dan cara penyelesaiannya? Oke, jika sudah mengerti apa yang sudah kita bahas bersama tadi, di sini Ibu akan memberikan tugas. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas. Jadi Ibu memberikan waktu pengerjaannya itu 5 menit. Karena di sini tugasnya itu hanya ada 3 nomor. Jadi Ibu hanya memberikan waktu 5 menit saja untuk mengerjakannya. Oke, jadi Ibu harap dalam pengerjaan tugas ini dikerjakan secara mandiri, tidak bekerja sama, dan jika tugasnya sudah selesai dikerjakan, Ibu akan mengambilnya kembali. Pengerjaan tugasnya dimulai dari sekarang. Oke. Nah, waktunya sudah selesai ya. Semua sudah selesai mengerjakan tugas kan? Di sini Ibu akan mengambil kembali tempat kerjanya ya. Oke. Jadi di sini Ibu akan memeriksa apa yang telah kalian kerjakan tadi, sekaligus Ibu akan melihat apakah kalian benar-benar memahami tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi di sini Ibu akan memeriksa tidak lama, hanya beberapa menit saja. Oke, jadi tadi Ibu sudah periksa tugasnya dan bagus, ternyata kalian sudah memahami apa yang Ibu telah sampaikan tadi dan sudah menguasai materi hari ini. Jadi Ibu hanya menjelaskan kembali sedikit. Jadi ingat ya, mengurangkan pecahan berpenyebut sama Ibu, yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu kita kurangkan lagi. Jadi yang kita kurangkan cukup pembilangnya saja. Nah, karena anak-anak sudah mengerti tentang materi kali ini, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan dipersilakan semuanya merapi
maka